Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai, mulai dari berdirinya, masa keemasan, hingga keruntuhannya. Tahukah kalian tentang ini? Atau yang ini? Benar, itu adalah masa pra-aksara. Lalu apa hubungannya dengan Kerajaan Kutai? Indonesia pernah mengalami masa pra-aksara, dan baru memasuki masa aksara atau tulisan setelah ditemukannya prasasti Yupa, milik Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai merupakan masa peralihan bagi Indonesia, dari masa pra-aksara ke masa aksara. Sehingga peranannya cukup penting dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Namun karena letaknya yang berada di Kalimantan, sebelum abad ke-7 sangat sedikit berita-berita dari China yang menulis tentang kerajaan ini. Boleh jadi karena Kalimantan pada saat itu bukan merupakan jalur utama perdagangan antara India dengan China. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis yang ada, Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Letaknya tidak jauh dari Sungai Mahakam. Saat itu keberadaan Sungai Mahakam menjadi denyut nadi perekonomian bagi Kerajaan Kutai, khususnya untuk pertanian dan perdagangan. Sumber sejarah yang paling terkenal dari Kerajaan Kutai adalah penemuan 7 buah prasasti Yupa. Yupa merupakan sebuah tiang batu yang berisi tulisan silsilah keluarga raja yang pernah memerintah di Kutai, beserta kebaikan mereka terhadap masyarakat dan kaum Brahmana. Salah satu Yupa menceritakan tentang pemberian 20.000 ekor sapi dari Raja Mulawarman kepada kaum Brahmana. Dari prasasti ini dapat menggambarkan bahwa Kutai merupakan kerajaan yang besar dan makmur pada masanya. Lalu, siapa saja raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai? Pertama, Kudungga. Ia dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Kutai. Namun jika dilihat dari namanya, Kudungga adalah nama asli Indonesia, dan belum terpengaruh oleh budaya Hindu. Sehingga diperkirakan ia bukanlah seorang raja, melainkan hanya kepala suku. Dalam prasasti Yupa, dijelaskan bahwa pendiri wangsa atau dinasti pertama Kerajaan Kutai adalah Aswawarman, bukan Kudungga. Kedua, Aswawarman. Ia merupakan anak dari Kudungga. Diduga Aswawarman sebagai raja pertama yang menggunakan nama wangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masuknya pengaruh India ke Kutai ada di masa ini. Aswawarman dianggap sebagai penganut agama Hindu pertama di lingkungan keluarga Kerajaan Kutai. Pada masanya berkuasa, dia memerintahkan pembuatan Yupa yang berisikan silsilah keluarga, dan kebaikan keluarga kerajaan. Ketiga, Mulawarman. Ia adalah anak dari Aswawarman, sekaligus raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mencapai masa keemasan. Dalam salah satu prasasti Yupa,
tertulis kebesaran Raja Mulawarman yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Secara ekonomi, kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Secara sosial, Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta, dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Sebagai sebuah kerajaan Hindu, sistem kasta berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Kutai. Pembagian kasta yang berlaku saat itu adalah kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan terakhir rakyat Kutai Lama. Rakyat Kutai Lama adalah orang-orang Kutai yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang, dan belum menerima agama Hindu. Sesungguhnya berdasarkan prasasti Yupa, ada 21 raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai. Raja terakhir sekaligus keruntuhan dari kerajaan Kutai adalah saat dipimpin oleh Dharma Setia. Perlu kalian ketahui bahwa kerajaan Kutai yang kita bicarakan di sini adalah Kutai Martadipura. Sebab pada abad ke-13 muncul kerajaan Kutai lain, yaitu Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara bercorak Indo-Jawa, sebab kerajaan ini didirikan oleh salah seorang bangsawan dari kerajaan Singasari, yang bernama Raden Kusuma. Dari sinilah mulai muncul persaingan antara Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara. Sesungguhnya sempat terjadi upaya penyatuan antara dua kerajaan tersebut, yaitu melalui perkawinan politik, namun usaha ini gagal dan malah menimbulkan perang besar di antara keduanya. Dalam perang besar tersebut, Raja Dharma Setia dari Kutai Martadipura tewas dan kerajaannya berhasil ditaklukkan oleh Kutai Kertanegara. Kedua kerajaan Kutai tersebut akhirnya dapat disatukan oleh Raja Aji Pangeran Sinumpanji. Setelah penyatuan, nama kerajaan pun berubah menjadi Kutai Kertanegara ing Martadipura. Pada tahun 1732, kerajaan Kutai Kertanegara mulai menerima pengaruh Islam dan berubah menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan ini masih ada di Kalimantan hingga saat ini. Nah sobat bos semua, itulah penjelasan tentang kerajaan Kutai. Mulai dari berdirinya, masa keemasan, hingga keruntuhannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo buat kalian yang belum subscribe, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sehat selalu untuk kalian semua sobat bos. Terima kasih.